Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3B dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah etika profesi yaitu kejahatan komputer dan internet. Nah, sebelum lanjut saya mau kenalin dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akbar Zikrullah, kemudian saya sendiri Putra Dika dan ada Muhammad Farel Wicaksono. Kami memilih topik ini karena sekarang hampir semua aktivitas manusia itu udah tergantung sama yang namanya internet, mulai dari belajar, kerja, belanja, sampai hiburan. Nah, karena semua itu berbasis digital, otomatis muncul juga risiko kejahatan di dunia nyata. Di slide ini tuh juga ada kutipan dari Martin, apa sih, Martin Luther King Jr. yang bilang, "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." Yang artinya kita tuh jangan diam aja soal hal yang penting, termasuk soal keamanan digital. Jadi lewat presentasi ini kita tuh mau ngajak teman-teman semua buat lebih sadar tentang pentingnya keamanan cyber. Sebentar, kebut banyak kali. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide kedua di sini ada kita akan membahas mengapa insidennya itu semakin banyak gitu. Oke. Ada beberapa penyebabnya sih teman-teman. Yang pertama tuh ada kompleksitas sistem. Nah, karena semakin canggih teknologi, semakin kompleks sistem yang digunakan dan semakin besar pula peluang adanya celah keamanan. Kemudian yang kedua itu ada cloud computing. Sekarang banyak perusahaan dan individu menyimpan data di awan atau cloud. Nah, kalau keamanan cloudnya lemah, datanya itu bisa bocor dengan mudah. Kemudian yang ketiga ada virtualisasi dan BYOD atau yang panjangannya itu Bring Your Own Device. eh ini tuh sebenarnya tren atau yang udah lama lah lewat itu kayak work from home gitu. Dia jadi banyak orang kerja pakai HP atau laptop pribadi tanpa perlindungan yang cukup. Kemudian yang terakhir tuh ada bug serta zero day vulnerabilities, yaitu celah keamanan yang belum sempat diperbaiki tapi udah dimanfaatkan sama hacker. Nah, kesimpulannya pada saat ini semakin maju teknologinya, semakin banyak juga peluang buat kejahatan digital yang muncul. Nah, makanya penting banget tuh buat kita ngerti jenis-jenis ancamannya. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga. Di sini tuh ada eksploitasi, yaitu eksploitasi virus dan juga worm kalau di sini. Kok pendek banget sih? Gak apa-apa. Terusan. Hmm. Ya udah. Yang pertama itu ada virus. Virus komputer ini tuh mirip kayak penyakit. Nah, dia tuh nempel di file, terus kalau filenya itu dibuka, virusnya itu bisa aja nyebar dan merusak data di dalamnya. Nah, kalau virusnya udah menyebar terus merusak data dalamnya itu bisa bikin filenya korup, komputernya lemot, bahkan sampai error atau bisa rusak juga lah gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada worm di sini. Bedanya sama virus, worm itu bisa nyebar sendiri lewat jaringan tanpa kita klik apapun. Dan jadi walaupun kita tuh nggak ngapa-ngapain atau diem aja gitu, wormnya itu tetap bisa nyebar otomatis ke komputer lain. Makanya itu bahaya banget kalau komputernya nggak dilindungi dengan jaringan yang aman. Gue nyampe mana tadi? Empat ya? Sekarang ke empat. Gue nyampe slide 4. 5. Gue nyampe slide 5, oke. Kemudian di sini ada phishing, serangan DDoS, dan juga Trojan. Oke. Di sini kita masuk ke phishing terlebih dahulu. Phishing itu teknik penipuan di mana hackernya itu nyamar jadi pihak terpercaya. Jadi phishing itu bukan kayak virus lah. Dia tuh kayak cuma semacam teknik tipuan, biasanya itu menggunakan link. Nah, misalnya itu pihak terpercaya misalnya bank, toko online, ataupun aplikasi resmi. Nah, tujuannya untuk phishing itu atau eh, sis- gimana ya atau mekanisme kerjanya itu yang mereka tuh ngirim link palsu, lalu kita kalau klik link palsu yang tadi dan masukin data, otomatis data kita tuh dicuri. Jadi itu semacam tipuan gitulah. Kemudian kita masuk ke DDoS attack, distributed denial of service. Artinya tuh serangan ini tuh bikin server jadi down karena dibajari permintaan palsu dalam jumlah yang besar. Akibatnya website atau aplikasi itu jadi lemot, bahkan nggak bisa diakses. Kemudian yang terakhir itu ada Trojan. Trojan itu sebenarnya kelihatannya itu kayak aplikasi biasa,
tapi di dalamnya tuh ada malware yang siap mencuri data. Ibaratnya kayak tamu yang kelihatan baik, tapi ternyata pencuri gitu lah, atau ternyata maling. Gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada spam dan juga rootkit. Kemudian di sini kita lanjut ke spam. Kalau spam itu pesan massal yang dikirim terus-menerus, biasanya berisi iklan atau link palsu. Kalau link itu diklik bisa nyebarin malware ke sistem kita. Kemudian rootkit ini tuh lebih berbahaya lagi. Dia tuh bisa sembunyi di sistem operasi dan memberikan akses ke hacker tanpa ketahuan. Nah, kalau rootkit ini sudah nyebar, itu susah banget dideteksi, bahkan oleh antivirus sekalipun. Jadi kuncinya dari kita untuk terhindar dari virus-virus atau penipuan seperti tadi itu adalah waspada. Jangan asal buka email, jangan asal klik link, dan jangan sembarangan install aplikasi yang nggak jelas dari mana asalnya. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup segitu dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu di slide ke-6, jenis pelaku kejahatan komputer. Silakan jelaskan. Nama saya loh ini nggak ada. Ada dari tadi ya? Jadi gimana nih? Oke, berikutnya ada jenis pelaku kejahatan komputer, ada hacker, cracker, insider, dan industrial. Jadi, yang pertama ada hacker itu orang yang punya kemampuan tinggi dalam komputer dan jaringan. Sebenarnya, nggak semua hacker itu jahat ya. Ada yang pakai kemampuannya buat uji keamanan sistem atau white hat hacker, tapi ada juga yang nyalahgunain buat ngebobol atau black hat hacker. Yang kedua ada cracker. Jadi kalau cracker ini jelas ya, mereka itu yang sengaja merusak atau mencuri data sistem lain. Yang ketiga ada insider. Jadi insider itu orang dalam organisasi yang menyalahgunain aksesnya sendiri buat keuntungan terakhir, keuntungan pribadi. Yang terakhir ada industrial spies. Jadi dia tuh kayak sebuah alias mata-mata industri yang mencuri rahasia perusahaan untuk dijual ke pesaing. Berikutnya ada cyber criminal. Jadi cyber criminal itu penjahat cyber yang mencari uang lewat carding, ransomware, dan phishing. Jadi tujuan mereka itu supaya motivasinya ekonomi, jadi tujuan murni dari cari keuntungan finansial. Lalu ada hacktivist. Hacker yang punya tujuan sosial dan atau politik biasanya menyerang website pemerintah untuk protes. Dan yang paling ekstrim lagi ada cyber teroris, yaitu teroris digital yang menargetkan infrastruktur vital seperti listrik, perbankan, dan komunikasi. Jadi intinya pelaku kejahatan cyber itu bukan cuma satu jenis, tapi banyak. Mulai dari yang cuma iseng sampai yang punya motif besar bahkan politik. Bisa bagus 8 ya. Jadi sini ada hukum dan aturan. UU ITE melarang penipuan digital dan pencurian data lewat phishing. Lalu UU PDB melindungi data nasabah bank, username, PIN, KTP, dan ada lagi BSSN, yaitu sebuah edukasi masyarakat tentang keamanan digital. Dan berikutnya ada OJK dan BI, atur sistem keamanan perbankan digital, wajibkan bank punya sistem anti phishing. Untuk kasus phishing, kelihatan dong. Untuk kasus phishing itu online bank, tahun 2020 sampai 2022.
Oke, berikutnya ada trustworthy computing and risk assessment. Jadi trustworthy computing itu konsep sistem yang bisa dipercaya, keamanannya, lalu fungsinya, keandalan, dan integritas bisnisnya. Ada risk assessment, yaitu sebuah proses mengenali akses penting, ancaman, kelemahan, dan dampak agar organisasi itu tahu prioritas perlindungannya. Lalu ada studi kasus serangan ransomware WannaCry tahun 2017 bikin RS Darmais dan harapan kita lumpuh. Sementara atau data pasien terenkripsi. Lalu ada poin pentingnya. Organisasi wajib punya kontrol pencegahan atau firewall, antivirus, edukasi pegawai, dan mitigasi. Udah slide berapa ya? Oke, berikutnya ada security, polisi, dan edukasi. Ada kebijakan keamanan. Itu sebuah aturan resmi dari organisasi untuk melindungi data dan sistem. Lalu ada edukasi pegawai. Jadi pegawainya itu perlu dilatih biar nggak asal klik link atau pakai password yang lemah. Phishing. Nah, jadi di sini phishing itu adalah banyak kebocoran data di Indonesia terjadi karena pegawai itu salah klik link atau phishing dari SMS atau WA palsu. Lalu data login atau akun bank bisa dicuri. Eh, Bar gantian. Besok berapa tuh kan? Lihat dulu. 12. Udah oh, gantian. Iya. Kelebihan. Oke, baik. Di sini kita masuk ke slide ke-12 yaitu pencegahan. Di sini ada pencegahan dari firewall, antivirus, dan update sistem dan juga backup data. Pada firewall sendiri, dari firewall sendiri itu ada pencegahannya. eh, Kegunaannya itu untuk menyaring dan memblokir akses yang mencurigakan. Lalu ada dari antivirus dan update sistem sendiri itu untuk mencegah adanya malware ya, dan juga untuk membersihkan adanya malware ya. Malware itu yang sudah tadi teman-teman saya sampaikan, yaitu adalah suatu virus yang sangat bahaya pastinya, yang dimana itu eh, malware itu bukan cuman virus sembarangan yang mungkin masuknya, tapi dia itu seperti sebuah file yang sebenarnya eh, namanya itu mungkin kayak kayak contoh kasusnya itu ada kemarin tuh laptop saya kena ya, yaitu eh, nama filenya itu Microsoft Edge, tapi pas kita klik di apa properties, seharusnya kan kalau Microsoft Edge itu dia berada di C lalu ada di Microsoft Edge, namun ini tidak ada. Itu berarti kan sangat-sangat membahayakan. Jadi seperti apa ya, dia tuh menyamar gitu kan, menyamar yang sebagai data milik kita, namun ternyata itu tuh virus. Nah, jadi cara untuk mencegahnya itu eh, dengan menggunakan antivirus yang ada pada Windows atau antivirus pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga, dan jika masih kurang mampu, kita bisa mengupdate sistem kita dari update Windows, lalu update security dan update antivirus. Nah, lalu yang ketiga ada backup data. Ini sebenarnya bukan pencegahan ya, tapi ini untuk mengantisipasi kita bersama. Nah, jadi pada backup data ini ya bisa kita eh, buat jaga-jaga lah kalau misalnya kita ada, misalnya udah mulai laptop kita kayak error atau apa, kita bisa kayak mengamankan data kita, misalnya kita mengamankan ke Google Drive ataupun ke OneDrive ataupun yang lainnya, agar file-file data kita tuh tidak kena serang ya oleh virus-virus lainnya, seperti takutnya ke apa ya, kayak keganti dari itu sebenarnya file asli ternyata malah file virus.
Oke, lalu slide selanjutnya ada detection, response, and incident handling. Nah, jadi di sini tuh ada apa ya kayak pendeteksi, ada respon dan insiden yang telah terjadi ya. Jadi ada kasus yang pernah terjadi itu serangan ransomware WannaCry pada bulan Mei 2017. Ya, jadi ini ada di Indonesia dan di sini tuh pernah apa ya tadi komputer rumah sakit sebelum ini ya ada resolusi komputer and risk assessmentnya ada ini ya bikin RS itu data pasien itu tuh kekunci semua. Jadi dari pihak hackernya yang Black Hat itu tuh ya sampai minta ini ya sampai minta apa tawaran untuk kalau mau gitu dibalikin itu kan sangat bahaya ya. Nah, jadi respon dari rumah sakit Hermes itu eh, mereka itu hanya melakukan pengkoor peng, apa, koordinasikan gitu ya para staf-staf IT-nya untuk menjaga agar semua sistemnya itu aman. Ya. Next slide. Nah, jadi untuk melindungi data-datanya ini pada slide ini nih, mungkin kita bisa ini ya siapin apa ya kayak pengbackupan agar tidak termudah kena ransomware. Oke, jadi pada saat ini nih ada klasifikasi klasifikasi data, backup dan recovery dan juga filter email. Hmm. Ini nih untuk gunanya melindungi data pentingnya itu eh, pada klasifikasi data itu kita bisa tentuin di mana data itu biasa biasa kita pakai itu kita simpan di tempat yang mungkin kita rahasiakan ya. Kita misalnya ada file-file penting kita, data-data kita yang mungkin akan kita pakai terus menerus itu kita bisa klasifikasikan ya ada data yang tidak terpakai, ada yang data yang sangat penting atau terpakai itu bisa kita amankan yang sering kita pakai atau emang yang terpakai untuk kita. Lalu ada backup dan recovery plan itu kita merencanakan pemulihan ya kayak kapan ya pas kan udah di backup tuh udah kita masukin semua nanti kapan kita pemulihan kayak apa ya kayak takut yang terjadi file hilang itu kalau ada pemulihan data itu kayak Google Google Foto itu kan bisa ada pemulihan ya nah itu seperti itulah lalu ada filter email ini untuk filter email itu bisa kita gunakan untuk pencegahan terhadap pesan-pesan yang masuk kayak spam ataupun yang mungkin kelihatannya itu tuh mencurigakan atau membahayakan untuk kita jadi bisa kita antisipasi dengan memfilterkan email Google kita gitu. Lalu ada eh, slide slide terakhir yaitu peran komputer forensik pada phishing dan penipuan online bank. Jadi di sini ada contoh kasus pada tahun 2020 sampai 2022
Itu banyak sekali korban yang dapat pesan-pesan palsu yang ngaku yang ngakunya itu dari pihak bank ataupun ternyata ngirimin sebuah link ya yang udah sampai ke teman saya sebelumnya itu ngarah chat linknya apa ngarahnya kemana gitu kan. Jadi yang ngarahnya itu tuh lebih parahnya lagi ke bank gitu kan. Ya, ternyata itu tuh bank palsu gitu loh. Lalu di mana kita tuh kan tadi aku sebelumnya bilang untuk antisipasi. Jadi banyak korban tuh terkecoh gitu. Inilah sampai sampai korban tuh mau masukin username, password sama kode OTP kan biasanya kita kalau misalnya buka suatu aplikasi kan pasti diminta untuk masukkan email, sandi lalu nanti kan ada OTP. Nah itu OTP-nya itulah yang apa ya, saat ketahuan tuh itu bahaya banget untuk yang ingin mencurinya lah. Nah, jadi tim forensik digital itu mengatasi cara mengatasi dari tim forensiknya itu ngelacak domain, IP server dan log transaksi. Nah, jadi hasilnya itu ada beberapa orang yang ditangkap, termasuk ada di Surabaya ya tahun 2021. Di situ juga ada yang bank yang mulai apa mulai diperketat karena eh, biar tidak kena phishing dari para penjahat tadi ya. Lalu eh, apa selanjutnya akan masuk ke tahap diskusi. Jadi jadi sama-sama untuk diskusi. Dah, Bar. Ayo diskusi. Dit, ayo diskusi. Ayo diskusi habis itu selesai nih. Udah 15 tuh. Buat diskusi. Ini masalahnya PPT diskusinya nggak ada. Ada. Kaget gua. Bentar ya. Diskusi main nih. Gimana gitu. Hmm? Pertanyaan yang harus dijawab. Tuh. Berapa kesulitan? Bentar gitu. Gini, mulainya dari sini gitu. Bentar. Bisa ada di tempat ini. Oke, gini kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kita ada beberapa pertanyaan udah kita cari tadi dapat dari internet. Ada 3 pertanyaan sih sebenarnya. Jadi kita masing-masing jadi dapat pertanyaan satu persatu dan dijawab. Yang pertama, siapa yang mau nanya? Aku. Kamu? Ya. Enggak. Ya udah, kamu. Aku. Siapa yang mau nanya? Nah, saya. Ya udah, kamu mau nanya. Ya. Apa sih? Jadi yang pertama nih, dari semua jenis serangan, kenapa sih phishing itu bisa jadi yang paling sering di Indonesia gitu? Maksudnya? Gimana tuh penjelasannya tuh? Soalnya doang kan? Ya, jadi ditanyain, oke, mungkin kalau menurut aku tuh phishing tuh sebenarnya tuh bukan nyerang sistemnya, karena nyerang manusia, tapi dia tuh pokoknya sebenarnya dia nyerang manusia, bukan nyerang sistemnya. Karena mungkin pemahaman di Indonesia ini kurang ya menurut aku ya. Jadi orang-orang Indonesia tuh tetap aja kalau ada link yang mencurigakan itu tetap mau diklik sama mereka. Apalagi sekarang kan penipuan tuh kan banyak kan sekarang. Kalau orang-orang dikirimin link yang dapat ini apa promo gitu misalnya di Shopee, bakal diklik sama dia dimasuk-masukin identitasnya. Apalagi linknya masuk ke dalam game gitu yang isinya banyak-banyak diamond atau apapun lah itu di dalam gamenya. Mungkin menurut aku tuh kurang pemahaman aja sih dari warga Indonesia-nya. Jadi itu bener nggak? Jadi lebih banyak di Indonesia jadinya dibandingkan di luar negeri menurut aku. Gimana kalau menurut kamu Bara? Kalau aku sih iya, setuju sih. Kalau untuk apa pemahaman warga mungkin oke lah iya karena masih banyak se sebenarnya masih banyak dan sejujurnya tuh masih banyak banget dari warga atau masyarakat Indonesia sendiri itu yang mungkin masih gaptek ya. Betul. Masih kekurangannya pengertian dengan teknologi. Bahkan eh, sampai sekarang aja masih banyak warga kita tuh yang nggak punya alat komunikasi atau alat teknologi itu dari HP itu sendiri pun mereka belum punya. Betul. Jadi ketika mereka punya HP seperti layar sentuh ataupun apa,
yang mereka itu nggak sengaja ada kiriman palsu seperti itu ya, ada malware tadi gitu kan ya. Nah Mm-mm. itu mungkin ya mereka asal-asal pencet aja, taunya itu malah ngerugin mereka, jadi sehingganya mereka nggak tahu apa-apa Ya, gitu jadi kan. kena tipu gitu lah Nah, ya, dia kena kan tipu kena bener. phishing jadinya. Jadi ya Oke. kalau untuk pemahaman warga tuh aku setuju. Tapi kalau untuk eh, dari apa pihak staf IT negara mungkin mungkin emang kurang juga sih. Ya, mungkin kalau untuk warga Indonesia itu ya, Ya kan soalnya kurang tadi pemahamannya ya gitu. soal tadi kan Akbar nanya kenapa Untuk paling sering Indonesia itu Oke, aku betul. gitu. Karena itu sih mungkin kurang pengetahuan pada warganya sendiri Ah, gitu. ah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sini aku mau nanya deh, gantian aku yang nanya ke Oke. kalian. Ya, Seberapa terus besar sih sebenarnya peran manusia dalam menjaga keamanan cyber? Gimana menurut kalian? apa? Menurut kalian gimana? Coba menurut Akbar deh gimana? Jadi Seberapa besar kalau sih peran manusia dalam menjaga menurut keamanan Rusia cyber? besar banget tuh. Karena mungkin ya sampai 70% karena dengan besar insiden terjadi akibat kelalaian manusia itu kayak lupa update, lalu klik link palsu atau phishing, atau pakai password yang salah, yang tidak terenkripsi dengan jelas. Nah, terus teknologi itu bisa bantu, tapi kesadaran manusia itu tetap yang paling utama. Kalau dari Fadel gimana, Del? Eh, Menurut aku sih seberapa apa tadi seberapa penting. Penting peran Penting manusia peran dalam manusia menjaga dalam keamanan menjaga cyber. keamanan. Kalau kataku sih penting banget. Makanya ya kalau bisa kita harus bisa nyimbangin antara kita kita menjaga diri kita maupun menjaga teknologi bersama kita. Agar ya biar kita juga nggak kena ruginya gitu. Kayak Kalau aku gitu sih ya. gitu sih. Berarti Setuju, setuju. kembali lagi kayak pertanyaan yang pertama tadi ya. Balik Ya, ke pribadi masing-masing lagi. Balik ke kesadaran masing-masing lagi ya sebenarnya betul, kan. betul, betul. Karena kalau nggak kita siapa lagi gitu yang menjaga keamanan cyber Betul. gitu. Betul. Dari kita sendiri dulu lah gitu. Ya udah oke. Mungkin diskusinya sampai segitu saja. Kami akhiri pertemuan Pada pada video kejahatan komputer dan internet dari mata kuliah etika profesi kali ini. hmm, Jika ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. hmm. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Nah,